perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atas sumber daya, terutama SDM, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses mengelola sumber daya dan bakat dan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Baik, selanjutnya konsep kinerja. Konsep kinerja merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam konteks manajemen, kinerja sering diukur berdasarkan beberapa aspek, termasuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penilaian berbasis hasil, umpan balik, dan rekan kerja, atau alat pengukuran kinerja lainnya. Pengembangan kinerja juga melibatkan perencanaan, pengembangan keterampilan, dan penetapan tujuan yang jelas. Selanjutnya, aspek utama dalam konsep kinerja meliputi yang pertama tujuan. Kinerja diukur berdasarkan sejauh mana tujuan telah dicapai. Yang kedua, sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, dan uang untuk mencapai hasil. Yang ketiga, kualitas. Tingkat kualitas hasil yang dicapai termasuk kepuasan pemangku kepentingan. Yang keempat, proses. Cara atau metode yang digunakan dalam mencapai hasil yang dicapai. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai atau individu dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Saya akan membahas konsep manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja adalah proses strategi yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas dan produktivitas individu serta organisasi melalui pengelolaan kinerja karyawan secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan karyawan sejalan dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan, serta memberikan kerangka kerja untuk pengembangan dan evaluasi yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar manajemen kinerja. Yang pertama, menghargai kejujuran. 2. Melakukan pelayanan. 3. Memiliki tanggung jawab. 4. Terdapat konsensus dan kerjasama. 5. Sifatnya berkelanjutan. 6. Terjadi komunikasi dua arah. 7. Memperoleh umpan balik. Tahap siklus manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan. 2. Pemantauan. 3. Peninjauan. 4. Pemberian. 5. Penghargaan. Saya akan melanjutkan tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Pegawai yang tidak berkinerja baik perlu mendapatkan pemberdayaan melalui training, penempatan yang lebih cocok, dan sebagainya. Ketiga, tujuan pengembangan. Dari performance management, nantinya perusahaan bisa melakukan pengembangan kapasitas karyawan sesuai bidang kerjanya, memberikan pelatihan kepada karyawan yang memiliki kinerja tidak baik, dan menempatkan karyawan di posisi yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen kinerja. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah tahap di mana ketika karyawan dan atasan duduk bersama membahas apa saja yang perlu dicapai. Misalnya, dalam sebulan seorang penjual online memiliki target yang harus dicapai dengan menjual 100 produk dalam sebulan. Jadi, ada tujuan yang jelas yang harus dicapai. Yang kedua adalah pemantauan kinerja, yaitu tahap di mana atasan memeriksa bagaimana pekerjaan berjalan. Ketika ada masalah, mereka akan langsung memberi masukan. Misalnya seperti seorang YouTuber yang belum berhasil meningkatkan jumlah penonton, diberi pelatihan tentang teknik edit video atau tips untuk membuat judul yang menarik agar banyak yang nonton. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan kinerja. Ketika karyawan atau influencer belum mencapai target, manajer akan memberi pelatihan dan masukan agar mereka bisa lebih baik lagi, dan juga memberikan alat-alat yang bisa membantu. Baik, selanjutnya evaluasi kinerja. Setelah beberapa periode, karyawan akan dinilai. Seorang selebgram misalnya dievaluasi setelah bekerja sama dengan brand. Apakah postingannya berhasil menarik perhatian banyak orang, berapa like dan komen,
atau followers baru yang didapatkan setelah bekerja sama dari brand tersebut. Kemudian yang kelima adalah pemberian penghargaan. Jika hasilnya baik atau bahkan melebihi ekspektasi, maka akan diberikan penghargaan. Penghargaan bisa berupa bonus, hadiah, atau bahkan promosi. Dan yang keenam adalah perbaikan kinerja. Ketika hasilnya belum maksimal, manajer akan memberikan strategi perbaikan dan akan diajarkan dengan cara yang lebih efektif supaya kedepannya bisa mencapai target. Contohnya, influencer yang tidak berhasil menaikkan engagement akan diajarkan cara menggunakan musik atau efek yang tren supaya lebih menarik pengguna TikTok lainnya. Proses manajemen kinerja SDA bersifat siklik, di mana setiap tahap saling mempengaruhi dan membutuhkan evaluasi terus-menerus. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, manajemen kinerja SDA dapat mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya perbedaan antara penilaian kinerja dan manajemen kinerja. 1. Penilaian kinerja. Yang pertama merupakan proses evaluasi individu atau tim dan mencapai tujuan tertentu. Kedua, biasanya dilakukan secara periodik, tahunan, semesteran, dan melibatkan pengukuran hasil kerja, kualitas, dan kontribusi. Yang ketiga, fokus pada hasil yang dicapai dan serangkai digunakan untuk memberikan umpan balik, promosi, atau penghargaan. Manajemen kinerja yang pertama merupakan pendekatan holistik untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara berkelanjutan. Yang kedua, melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengembangan keterampilan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, lebih berorientasi pada proses dan mencakup komunikasi yang berkelanjutan antara manajer dan karyawan, serta pengembangan